Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, pasti di sini dalam kehidupan kita selalu erat kaitannya dengan yang namanya harta benda. Kemudian, harta benda ini pasti sudah memiliki alas hak kepemilikan bagi setiap orangnya. Namun, ketika ternyata kepemilikan dari benda-benda tersebut atau orang yang memilikinya tersebut meninggal dunia, kemudian bagaimana dampak hukum atas harta benda bawaan tersebut? Di sini tentu kita mengenal juga dengan yang namanya warisan atau harta waris. Ketika pemilik benda-benda atau harta kekayaan tersebut meninggal dunia, maka demi hukum harta benda tersebut berubah statusnya menjadi harta warisan atau harta waris. Yang dimaksud dengan harta waris di sini adalah harta bawaan dan juga harta bersama selama pernikahan. Apabila ternyata pewaris di sini sudah menikah. Harta bawaan di sini berarti adalah harta-harta ataupun kekayaan yang didapatkan sebelum pewaris tersebut menikah dengan pasangannya. Misal sebelum dia menikah, di sini dia sudah dapat warisan rumah atau tanah. Kemudian sebelum dia menikah, dia ternyata bekerja dan kemudian memiliki aset berupa mobil maupun tanah maupun rumah, itu disebut sebagai harta bawaan, yang dalam hal ini juga dapat diberlakukan sebagai warisan apabila si pewaris meninggal. Dan yang kedua, yang termasuk harta waris disebut juga sebagai harta bersama yang didapat semasa pernikahan. Nah, apabila ternyata semasa pernikahan si pewaris ini kemudian juga masih memiliki harta, umpamanya ketika dia menikah, selama pernikahannya dia memiliki yang namanya rumah, dia membeli yang namanya motor, kemudian dia membeli mobil, atau mungkin dia juga melakukan pinjaman uang ke bank, maka itu juga disebut sebagai harta bersama. Yang mana harta bawaan dan harta bersama ini adalah sama-sama dua komponen yang merupakan harta warisan. Kemudian apa yang terjadi nih teman-teman ketika ternyata si pewaris tersebut meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, hanya memiliki suami tetapi tidak memiliki anak-anak. Kemudian bagaimana pembagian dari harta warisan tadi? Yang pertama, apabila pewaris ini beragama Islam, maka aturan-aturan yang dipakai di sini adalah mengenai aturan-aturan waris yang diatur dalam hukum Islam. Yang mana apabila seorang pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan seorang suami, ayah dan ibu, tidak ada saudara, tetapi dia juga tidak memiliki anak, maka di sini yang berhak atas harta warisannya tersebut adalah suaminya dan juga kedua orang tuanya. Dan kalau misalkan si pewaris tadi dalam hukum Islam dia memiliki kakak atau adik kandung, maka juga berhak mendapatkan harta warisan tersebut. Tetapi kalau ternyata si pewaris ini beragama selain daripada Islam, maka dasar hukum yang kita gunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ketika pewaris meninggal di sini hanya meninggalkan seorang suami, kemudian orang tua tanpa adanya anak satupun, maka di sini pembagiannya mengikuti pada hukum barat ataupun KUH Perdata, di mana pembagiannya akan merujuk pada tiap golongan per golongan. Ketika dia hanya memiliki suami, maka di sini berlaku ketentuan dalam golongan 1, yang artinya harta warisan tersebut dapat dibagikan kepada suaminya. Ketika dia tidak punya anak, maka bagian anaknya tersebut tidak kemudian digantikan posisinya kepada orang tuanya, tetapi bagian anaknya tersebut juga diwarisi oleh suaminya. Nah, sahabat Rumah Pancasila, jangan lupa juga kalau seseorang yang meninggalkan harta warisan itu tidak hanya berupa berbentuk kekayaan, tetapi juga hutang. Artinya, meskipun di sini ada harta-harta waris yang diwarisi oleh si ahli waris dari peninggalan pewaris, tetapi tidak menutup kewajiban daripada si ahli waris juga untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ditinggalkan daripada si pewaris. Karena harta warisan itu tidak hanya terdiri dari harta maupun piutang, tetapi juga hutang-hutang dari pewaris juga masuk dalam kewajiban dari si ahli waris. Bagaimana ternyata kalau si ahli waris tidak mau melunasi atau menolak hutang-hutangnya, maka demi hukum di sini ahli waris juga tidak boleh menerima bagian-bagian dari harta warisan si pewaris. Nah, begitu penjelasan kami sahabat Rumah Pancasila, semoga bermanfaat dan tetap terus ikuti channel kami Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Salam Pancasila, salam penegakan hukum.